Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersekutu walaupun tidak secara langsung ya di rumah masing-masing. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir, Tuhan mendengar setiap doa kita, Tuhan mendengar setiap pujian kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita mau datang dengan kesungguhan hati, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan puaskan setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Biarlah kiranya urapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Kami rindu menaikkan puji-pujian penyembahan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian kami, atas setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta, Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau nyanyikan satu pujian yang menyatakan Allah sumber kuatku. Yes. Allah sumber
percaya Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita mau nyanyi bagi Dia. Hanya di dalam namanya Yesus sumber pengharapan. Yes. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan Dia kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan Hadapi semua tantangan. hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Sebab firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, Berikanku kekuatan. selalu berikanku kekuatan Hadapi setiap tantangan. hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga Dengan kuasa. mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam
Yo. Katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekarang dan selamanya Kau tak berubah, Alfa dan Omega, Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekarang dan selamanya Kau tak berubah, Alfa dan Omega, Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin hidup kita, Dia keselamatan hidup kita, dan Dia yang membela kita. Tidak perlu takut sebab kuasanya ada di dalam diri kita. Kuasamu di dalam, amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta
Yesus Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tantangan boleh ada dalam hidup kita, tapi kita perlu ingat bahwa kasih Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan dengan sungguh-sungguh, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tidak akan berubah sampai selamanya. Akan berubah sampai selamanya. Biarlah kita tetap percaya. Tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Akan selalu Yakinlah bahwa musim akan tetap berganti, kasih Tuhan tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tidak akan berubah sampai selamanya. Dan kita biarlah tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku dengan perlahan, selalu menjagaku. Dia tidak akan membiarkan sehelai rambut di kita tanpa seizin Tuhan. Akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. lebih sungguh-sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sembahyang. Haleluya, haleluya.
kepada hambanya yang menyampaikan firman. Memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Bapa. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus, kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, musim akan terus berganti dan kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau yang senantiasa menolong kami Tuhan, menopang hidup kami, dan Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Engkau untuk membuat mujizat. Tidak sukar bagi Engkau ya Tuhan, haleluya, untuk melakukan perkara yang luar biasa. Dan sore hari ini Tuhan kami tak percaya bahwa Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Biarlah sore hari ini Tuhan seluruh umat Allah, dimanapun mereka berada sekarang ini yang bersama-sama dengan kami, memuji dan menyembah kepada Engkau, mencari Engkau Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau yang membawa kami menemukan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Urapi seluruh umat-Mu, urapi setiap kami juga ya Bapa. Biarlah benih firman Allah ini Tuhan boleh meneguhkan, mengkuatkan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa.
Kami serahkan Tuhan benih firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan dan kami lakukan boleh mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah, saudara masing-masing yang hari ini mengikuti worship at home, di mana kita diajak untuk mencari Tuhan, diajak untuk bersekutu kepada Tuhan. Saudara, dan orang-orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Saudara, ada janji firman Tuhan yang tiap-tiap hari disampaikan bahwa orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Akan menikmati kuasa kemuliaannya, akan menikmati berkat-berkat Tuhan, akan menikmati mujizatnya, saudara. Karena Tuhan yang membuat kita menemukan Dia, saudara. Kadang-kala kita berada di sisi yang sulit, di sisi yang sukar, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ada banyak halangan untuk kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Ada banyak rintangan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang berusaha menghalang-halangi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bergairah, orang-orang yang merindukan Tuhan, itu yang akan mendapatkan Tuhan. Saudara, kerinduan kita, semangat dan gairah kita membantu kita, menolong kita untuk tidak putus asa menghadapi situasi dan keadaan yang menghalang-halangi kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Nah saudara, mari pada sore hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Steve, kita bukan diundang untuk hanya menyanyi. Iya, kita bukan diundang sekedar untuk mendengarkan firman Allah, tetapi kita diundang untuk menikmati namanya kemuliaan Tuhan. Tuhan lebih suka kita mengalami pemulihan. Tuhan lebih senang kita mengalami namanya mujizat, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, saya akan bersaksi sebentar, saudara. Tidak ada dalam rencana, tapi ketika saya berdiri di sini ada untuk bersaksi, saudara. Kemarin, saudara, kemarin itu hari Selasa ya. Sekarang hari Rabu, kemarin hari Selasa. Saudara, hari Senin saya pelayanan di tempat ini. Saudara, kemudian sebelum saya ke tempat ini, saya melayani ada orang yang baru percaya kepada Tuhan dan meminta saya bersama dengan keluarga untuk datang sekali lagi mendoakannya. Ada jemaat Tuhan, ada saudara seiman yang dari tempat lain juga berkumpul bersama mengajak saya untuk menemani, untuk mengunjungi saudara yang sakit. Kemudian saya di sana menaikkan pujian penyembahan, kami berdoa, kami menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat, bahkan yang menyerang, yang menghalang-halangi kesembuhan dan pemulihan. Setelah itu dari tempat ini saya pulang, kemudian saya makan malam, kemudian hujan, angin, termasuk ada bledek, sehingga kami matikan semua alat-alat elektronik termasuk HP. Tengah malam, saudara, ketika jam 2:15 kalau nggak salah atau lebih sedikit, saudara ya, sebelum jam 2:30 saya tiba-tiba bangun, dan yang anehnya saya terserang demam tinggi. Saya sampai menggigil, saudara ya. Sampai saya meraung-raung dan kaki saya dua-duanya tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Spontan saya dalam pikiran saya, ini serangan, saya nggak boleh menyerah. Saya langsung menaikkan pujian penyembahan, saya berdoa berbahasa roh, berdoa, menyembah, menyanyi, saudara. Dan kemudian saya telepon istri saya karena itu saya tidur di sebelah, saudara ya. Rupanya karena ada bledek di TV bukan TV-nya, HP-nya dimatikan. Kemudian setelah itu kira-kira jam 3:30 atau jam 4, saudara. Saya masih menyembah dan kemudian dia datang, baru tahu bahwa saya mengalami serangan. Saudara, kemudian saya terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, dan akhirnya sepanjang hari itu saya tidur, saudara, dan kaki saya nggak bisa jalan. Saya nggak putus asa, saya tetap berdoa kepada Tuhan, tolong saya.
Saya percaya Engkau bersama dengan saya. Saya mencari Tuhan, saudara. Ya, saya tidak mencari obat, tapi saya mencari Tuhan. Saya minta saya bawa air panas. Ya, kemudian saya berdoa kembali, saudara. Akhirnya saya juga bisa bangkit, saudara. Kemarin saya sore jam 3:30 saya bangkit, memutuskan saya harus keluar. Saya mulai membereskan cucian, kemudian saya berkunjung kepada pasien yang ada di Sememu, saudara, malam itu. Dan sampai detik ini saya mengalami pemulihan dan kesembuhan yang luar biasa. Saudara, saya percaya orang yang mencari Tuhan menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di ayat firman Tuhan dalam Markus pasal yang kedua, saudara, kita lihat. Di dalam Markus pasal yang kedua kita bisa belajar firman Tuhan. Orang lumpuh yang disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke dalamnya karena banyak orang itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, bayangkan mencari Tuhan di tengah-tengah kerumunan, saudara. Ketika saya membayangkan, saudara, betapa orang yang bawa orang lumpuh ini digotong dengan 4 orang. Saya percaya, saudara, dari rumah dia sudah mempertaruhkan imannya dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, dia tidak akan mencari. Kalau tidak, dia akan diam di rumah. Ya, saudara lihat ya, orang berjubel-jubel di rumah itu. Tidak ada tempat lagi, ya, berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Saudara, artinya rumah itu penuh sesak dengan orang-orang yang ingin mengalami pemulihan dan kesembuhan. Di rumah itu penuh orang yang mencari Tuhan. Dia merindukan jamahan Tuhan, merindukan lawatan Tuhan, mengalami sentuhan Tuhan. Mereka berdesak-desakan, saudara. Sampai di depan pintu pun tidak ada tempat untuk 4 orang dan 5 yang digotong ini masuk ke ruang itu. Memang rasanya mustahil. Tidak ada orang yang ingin mengalah. Karena masing-masing orang datang kepada Yesus dengan segala macam kebutuhan. Betul enggak? Orang-orang yang berjubel ini datang ke rumah itu, saudara, di mana Yesus ada di rumah dengan berbagai macam kebutuhan dan keperluan. Ya, saya percaya mereka semua butuh pertolongan Tuhan. Nah, termasuk 4 orang yang membawa orang lumpuh ini. Saudara, yang ingin kita pelajari betapa orang yang mencari Tuhan itu, saudara, dasarnya memang, saudara, kebutuhan bahwa dirinya butuh Tuhan. Karena orang-orang ini sudah nggak bisa lagi. Kepada siapa aku harus minta tolong? Hanya kepada Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus dia menemukan jawabannya. Sehingga orang berani berjubel-jubel, saudara. Ya mungkin saya nggak tahu bagaimana, saudara, seperti orang yang membagikan sembako itu ya. Itu hanya dapat 5 kilo dengan minyak dan gula. Untuk makan 2 hari mungkin habis. Saudara, tetapi saya percaya orang-orang yang berjubel-jubel ini, saudara, tidak hanya ingin sembako, tetapi ingin sentuhan kasih Tuhan dan mujizat yang luar biasa. Nah, saudara, sampai di depan pintu tidak ada. Ya. Dan ketika Yesus melihat, nah ini saudara ya. Ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara,
Iya kan? Orang yang lumpuh ini, 4 orang yang barang lumpuh ini saudara, heran juga saudara. Yesus tidak langsung menyembuhkan. Apa Yesus katakan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Seketika itu saudara, orang ini tidak mengalami apa-apa. Yang dia butuhkan orang ini berjalan. Tidak seperti saudara, waktu-waktu di mana Yesus pernah menyembuhkan orang di mana ada iman, Yesus langsung menyembuhkan. Ya saudara, di contoh-contoh yang lain saudara, di banyak peristiwa yang sama yang Tuhan Yesus lakukan, ya, dia berkata kepada hamba perwira, sesaat ada perwira datang kepada Yesus, saudara, dia merasa tidak layak untuk menghadap kepada Yesus, maka dia ngomong, ya, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Dan Tuhan memuji perwira ini, ya, memuji. Sesungguhnya tidak ada iman sebesar ini aku menjumpai di seluruh bangsa Israel. Iman yang seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Maka ketika dia pulang saudara, dan hambanya sembuh. Nah saudara, ketika melihat iman langsung sembuh. Ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta, saudara, jadilah kepadamu seperti menurut imanmu. Orang 2 buta ini langsung sembuh. Nah saudara, kepada perempuan Kanaan, saudara, yang anaknya juga kerasukan, saudara, seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus berkata, hei ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, ini luar biasa. Tetapi kepada orang yang lumpuh digotong oleh 4 orang ini, saudara, Yesus tidak langsung menyebutkan berjalanlah atau berlarilah. Tetapi saudara, dosamu sudah diampuni. Dan sebelum itu saudara, ya, saya percaya yang pertama begini saudara, Tuhan sebenarnya ingin melihat kesungguhan iman mereka. Kalau mereka dari rumah mereka sudah sepakat, aku akan datang kepada Yesus, otomatis dikatakan dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sudah bisa menyembuhkan dan memulihkan orang. Dia percaya, kemudian diperhadapkan dengan kesulitan, di rumah itu penuh sesak, dan orang yang beriman ini saudara dibuktikan, dia tidak putus asa, saudara. Dia tidak putus asa ketika dia datang di tempat itu. Dia tidak balik, wes penuh, wes rumahnya penuh, gak percuma datang di tempat ini. Padahal Yesus jauh di tengah-tengah rumah itu, kita gak bisa ke sana. Tetapi tidak, mereka tidak putus asa. Ternyata orang yang beriman sungguh-sungguh pada Yesus, Yesus juga melihat. Yesus melihat iman mereka, dibuktikan dia tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan rumah yang penuh sesak. Saudara, yang kedua saudara, ketika dia tidak mendapati, ya, tidak mendapati rumah itu saudara, mendapati rumahnya nggak bisa dimasuki, kemudian dia naik ke atas, membongkar atap rumah. Saudara, tidak mudah saudara, ya kan? Yang pertama, dia beriman itu dibuktikan, dia tidak menyerah kepada keadaan, tidak menyerah kepada situasi dan keadaan sekelilingnya. Dia berani menerobos, saudara, halangan rintangan. Kemudian dia punya inisiatif, saudara, berani bayar harga. Dia jebol itu atap. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, betapa mungkin marahnya orang yang punya rumah. Belum lagi dia harus mengeluarkan biaya, mengorbankan waktu dan tenaga. Ternyata saudara, Tuhan melihat saudara, orang-orang ini sebelumnya, karena Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Makanya dia katakan, Tuhan melihat iman mereka, dia berani bayar harga.
Nah, saudara, kadang-kala kita datang kepada Tuhan tanpa berani bayar harga. Kita sudah kehalangan hujan, tidak berani datang berdoa. Kita berhalangan, tidak ada orang yang becak ya, naik becak tidak ada. Dan tidak berani juga mengeluarkan mobil yang sudah ada di rumah untuk datang ke gereja. Itu halangan, nggak berani menerobos, tetapi orang ini berani menerobos kesulitan. Memang saudara, orang yang mau mencari Tuhan itu harus bayar harga. Ada banyak harga-harga yang harus dibayar, saudara. Dan memang mengasihi itu korban, saudara. Cinta itu korban. Nah, kita lihat saudara, hal yang kedua saudara. Yang pertama saudara, ternyata Tuhan sedang melihat iman, menyaksikan orang yang beriman kepadanya dengan tidak menyerah dalam situasi dan keadaan. Dia sedang menyaksikan orang yang beriman kepadanya, berani bayar harga. Saudara sekalian, dan yang kedua saudara, kita akan melihat ya, mengapa Yesus mengatakan dosamu diampuni. Tidak mengatakan hai anak muda, hai anakku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, di situ hadir ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau saudara baca di Matius atau di Lukas, cerita yang sama. Saudara, Tuhan ingin menunjukkan betapa Dia berkuasa. Dan yang kedua saudara, kita melihat bahwa dosa itu memang harus dibereskan. Saudara, ternyata ingin memberikan dosa dulu, karena lebih penting saudara daripada kesembuhan yang dialami orang lumpuh ini. Saudara, pengampunan dosa yang akan menyelamatkan dia, jiwanya, rohnya datang kepada Tuhan. Saudara, daripada dia sembuh tapi dia nggak selamat. Dan ini yang Tuhan ingin tunjukkan, ternyata ingin membereskan dosa terlebih dahulu, baru kesembuhan. Nah saudara, inilah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Karena kalau dosa tidak dibereskan, saudara, akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan manusia. Kalau dosa tidak dibereskan, akan menghalangi banyak lini dalam kehidupan manusia, mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 saudara, ayat yang ke 1 dan 2 ya, dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, yang menjadi penghalang saudara, bukan Tuhan itu surat kurang panjang tangannya, pendengarannya kurang kuat untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi sekali lagi saudara, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan dan dosa kita, saudara, sehingga ia menyembunyikan diri. Oleh sebab itu saudara, Yesus ketika berjumpa dengan orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Ya, nah, saudara, setelah dia membereskan dosa, maka mujizat itu dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara baca di ayat seterusnya saudara, Yesus ingin menunjukkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat betapa Yesus itu berkuasa mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ya, karena mereka berpikir bahwa yang bisa mengampuni adalah Allah. Dia tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan, bahkan mengampuni dosa. Nah, saudara, dua hal ini mari kita belajar dari contoh ini. Kalau kita melihat saudara di ayat seterusnya ya, ayat 11, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu bangun segera mengangkat tempat tidurnya, dan ia pergi keluar
di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, luar biasa. Yesus ingin melihat, saudara, bagaimana orang yang beriman kepadanya. Apakah orang-orang yang beriman kepadanya menyerah kepada situasi dan keadaan? Jangan, saudara. Kalau kita menyatakan kita adalah orang yang beriman, kita harus berani bayar harga untuk mengalami perbuatan Tuhan, mengalami kuasanya. Seperti 4 orang ini, saudara. Yesus melihat imannya dan dia dibuktikan bahwa dia berani membayar harga. Kalau mau ditotal dengan uang, saudara, banyak pengeluaran yang harus dia bayar. Kalau dia harus mengalami cacian, ada banyak cacian dan makian yang dia terima dari orang-orang yang ada sekelilingnya. Bodoh kamu, keliru kamu, kok bisa kamu bongkar rumah? Ya kan? Banyak ejekan dan olokan mungkin dia terima. Tetapi sekali lagi, orang yang beriman merobos segala kesulitan itu. Yang kedua, saudara, bahwa memang dosa itu harus dibereskan. Kalau orang sudah beriman, saudara, kalau masih mau hidup dalam dosa, tidak ada gunanya. Kalau kita mengaku orang yang beriman tapi masih hidup dalam dosa, apa untungnya bagi setiap kita? Tuhan ingin membereskan setiap dosa dan kesalahan dalam hidup kita. Dan kemudian Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Sehingga orang itu, saudara, ketika Tuhan suruh angkat tilammu, saudara, dan kemudian angkat tilamnya dan dia pulang ke rumahnya dalam keadaan sembuh dan sehat. Sore hari ini, saudara, mari sama-sama kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Dia yang berkuasa. Dan tadi pujian yang terakhir, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, saudara. Dan memang Tuhan yang menolong kita adalah Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita menyanyi lagu ini, kemudian kita akan tutup dalam doa. Persekutuan kita, perhimpunan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, kalau saudara punya pergumulan yang sama seperti 4 orang ini, yang membawa orang sakit dan ada halangan, saudara, kalau saudara mengatakan aku adalah orang yang beriman kepada Yesus, saudara harus bisa buktikan, saudara tidak boleh menyerah kepada situasi dan keadaan yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara mengatakan aku orang yang percaya kepada Yesus, biarlah sore hari ini saudara mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Karena saudara berani bayar harga. Saudara menerobos setiap kesulitan yang ada. Karena saudara percaya bahwa Tuhan menolong saudara. Kita percaya kepada kuasanya. Kita percaya kepada kemuliaannya dinyatakan. Dan yang kedua, saudara,
Saudara mengaku orang yang beriman, tetapi masih hidup dalam dosa. Saudara, Tuhan ingin membereskan setiap dosa dan kesalahan kita, supaya tidak menghalang-halangi pemulihan, tidak menghalang-halangi kesembuhan, tidak menghalangi pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari dengan jujur akui di hadapan Tuhan, dengan jujur mengaku kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ku terima sekarang pemulihan, kemenangan-Nya ribu. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau melihat iman kami Tuhan, Engkau melihat kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami yang percaya kepada Engkau Tuhan, tidak menyerah kepada situasi dan keadaan yang ada di depan kami, tidak menyerah kepada keadaan Tuhan rumah tangga kami, tidak menyerahkan kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Ada banyak hal yang menghalang-halangi kami untuk kami datang mencari Engkau Tuhan. Seperti keempat orang yang menggotong orang yang lumpuh ini Tuhan, tetapi tidak menyerah ya Tuhan. Dia menerobos Tuhan, dia berani bayar harga. Tuhan, kami juga rindu mengalami kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan berani bayar harga untuk datang kepada Engkau, untuk menjumpai Engkau Tuhan, menjumpai Engkau Tuhan. Ketika kami bertemu dengan Engkau Tuhan, Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni segala kedosa dan kesalahan kami. Seringkali kami masih menyimpan sakit hati, kami sering menyimpan dendam Tuhan, iri hati dan lain sebagainya. Kami menyimpan Tuhan dosa dalam hidup kami Tuhan. Ampuni yang seringkali menghalangi kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah Engkau mengampuni setiap kami ya Bapa, dan kami boleh mengalami kuasa mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas setiap kami umat-Mu yang datang pada sore hari ini, atas setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Mereka semua dipulihkan, disembuhkan, bahkan mereka mendapat jalan keluar dari kehidupan mereka. Mari saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.